teman-teman dan sahabat trader, berjumpa lagi dengan saya Matias Putra. Apa kabar hari ini? Saya berharap semua keberuntungan, kesejahteraan terus menyertai Anda semua ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang pertama kali datang ke dalam channel saya Matias Putra, silakan di subscribe dan Anda boleh bertanya dan silakan di komen di dalam komentar di bawah video ini nanti ya. Supaya teman-teman terus mendapatkan edukasi-edukasi yang sangat berarti di seputar dunia trading, di dunia online, dan masih info-info lain, ya, terutama di dalam investasi, saham, forex, komoditi seperti emas dan gold sebagainya. Oke ya. Jadi teman-teman, kali ini kita akan men-sharingkan, mendiskusikan mengenai tentang bagaimana sih caranya untuk kalau saya selalu ditanya untuk memulai memasuki dunia trading saham. Apa yang mesti kita persiapkan? Teman-teman, pertama yang jelas teman-teman sebelum terjun ke dalam, betul hal yang pertama yang paling penting adalah harus belajar. Belajarnya di mana? Salah satunya lewat channel saya ini ya teman-teman ya. Karena channel saya ini banyak memberikan edukasi mengenai saham, forex ya, dan di dunia online. Oke. Itu memulainya ya. Ilmu harus, apa yang harus kita ketahui teman-teman, setidaknya teman-teman harus mempelajari bagaimana mengenai apa sih itu fundamental di dalam dunia saham, apa itu teknikal ya. Kalau fundamental sekilas nanti juga akan saya ceritakan di video-video selanjutnya. Kalau fundamental jelas artinya kita berbicara tentang ya fundamental daripada perusahaan emiten tersebut ya. Misalnya tentang latar belakang perusahaan itu bergerak di bidang apa, kemudian siapa pengurus-pengurusnya, direksinya siapa. Terus kita harus belajar mengenai laporan keuangannya. Kemudian kita harus mengerti istilah-istilahnya, bagaimana kita tahu saham itu lagi murah, lagi mahal secara valuasinya. Oke. Kemudian kita harus bisa mengikuti perkembangan secara faktor-faktor di luar emiten itu yang mempengaruhi dia ya, seperti berita, kondisi global, regional dan sebagainya. Teman-teman setidaknya harus bisa mengerti itu secara fundamentalnya. Oke. Terus secara teknikalnya. Nah, kalau teknikal teman-teman harus bisa belajar untuk menganalisa secara chartingnya. Jadi sehingga teman-teman bisa mengerti kapan untuk waktu yang sangat tepat untuk melakukan pembelian, untuk melakukan penjualan sesuai analisa teknikalnya. Oke. Jadi itu yang penting. Nah, lalu saya selalu ditanya, berapa modal awal untuk kita berinvestasi atau masuk dunia trading saham? Teman-teman ada yang bertanya, lemparkan saya harga 5 juta cukup nggak teman-teman? Jadi pertama teman-teman, jelas secara modal itu relatif. Kalau saya ditanya atau teman bertanya, buka di broker dengan modal 5 juta bisa. Kalau hanya buka akun di broker 5 juta tentu bisa. Tapi sangat terbatas teman-teman kalau ketika kita melakukan transaksi. Teman-teman, saya ingin kasih tahu bahwa di dalam dunia saham kita di Indonesia aturannya kita nggak bisa membeli satu lembar. Kalau di luar negeri, di Amerika, kita bisa membeli saham Apple itu satu lembar misalnya, atau saham Amazon itu satu lembar. Indonesia itu sudah dibuat paket, yaitu sistem lot. Dulu, itu berapa tahun yang lalu, itu lot kita waktu itu mungkin karena sahamnya masih murah-murah, sehingga lotnya itu, satu lotnya itu adalah sejumlah 500 lembar teman-teman. Namun sekarang dipermudah mungkin karena saham-saham mulai harganya mulai bertumbuh, jadi sahamnya mulai naik, harganya mulai naik, sehingga sekarang pemerintah mengadakan pengecilan supaya lebih banyak masyarakat bisa melakukan pembelian saham. Lalu dikecilkan lotnya menjadi 100 lembar teman-teman. Jadi teman-teman harus beli minimal satu emiten itu, satu emiten maksudnya satu perusahaan sahamnya minimal itu 100 lembar satu lot. Kalau 5 juta misal kita bisa beli berapa banyak ya? Contoh kalau saham hari ini misalnya, hari ini
saham BCA ya. Bank BCA itu 28 ribuan, hampir 30 ribu, 28.800-an ini kebetulan ya sampai minggu ini. Kalau kita beli satu lot berarti 28.000 atau 30.000 misalnya ya, kita pukul rata saja, enak hitungnya. 30.000 satu lembar, 10 lembar berapa? 300. Berarti satu lot berapa? Kurang lebih 3 juta. Teman-teman hanya bisa dapat satu lot. Itu kalau BCA. Ada juga yang sampai 40-an ribu per saham. Berarti 5 juta hanya bisa satu lot. Oke? Nah, teman-teman, kecuali teman-teman beli saham hanya terbatas beli saham-saham yang mungkin yang murah-murah ya, yang di bawah 1.000. Ada banyak sih, nah, tetapi kan perusahaan yang harga murah-murah tentu kita perlu berhati-hati juga. Sekali naiknya kencang, tapi sekali turunnya juga bisa kencang ya. Sehingga kita perlu mengerti ini. Jadi idealnya menurut saya ya, untuk masuk ke dalam dunia trading saham, minimal modalnya itu 50 juta lah ya, minimal kalau menurut saya. Sehingga kalau misalnya kalau kita hanya 5 juta, contoh kayak tadi ya, salah satu bank BCA saya contoh, kita hanya dapat satu lot 30.000 untuk 5 juta. Satu lot kalau misalnya harga sahamnya naiknya 100 perak, kita baru dapat berapa tuh ya, kali 100, berarti kita baru dapat 100 kali 100 baru dapat 10.000 loh teman-teman. Oke. Sehingga menurut saya sih kalau untuk sekedar mau belajar tentu sah-sah saja. Namun saya sarankan kalau betul-betul teman mau belajar, mendingan pakai demo. Setelah teman-teman sudah merasa sudah bisa mengerti dan bisa dari demo bisa untung, baru teman-teman masuk secara real. Itu jauh lebih bagus buat teman-teman. Sehingga mengurangi resiko kerugian yang kita hindarkan begitu ya. Lalu apa lagi yang kita persiapkan? Sekali lagi teman-teman harus belajar. Oke. Jadi terus bagaimana? Maksudnya sebetulnya bisa nggak kita mendapatkan artinya begini, mendapatkan keuntungan yang besar tapi dengan modal kecil di saham? Ini jawabannya relatif teman-teman ya. Sekali lagi namanya hukum alam ya, modal gede dapat gede, modal kecil untuk dapat gede kayaknya sih tunggu mujizat mendadak kali itu ya. Oke teman-teman, saya tidak mengecilkan hati teman-teman, tapi teman-teman kalau mau mulai di sini teman-teman memang harus serius. Oke, saya kepingin membeli saham untuk investasi, tetapi saya modalnya yang segini. Oke, nggak apa-apa teman-teman, berarti teman-teman harus menggunakan uang, syaratnya uang yang tidak dipakai untuk perputaran, untuk hidup sehari-hari, apalagi uang utang, itu sangat pantang. Oke. Lalu bagaimana caranya? Teman-teman harus punya uang itu betul-betul idle money istilahnya, uang yang nggak dipakai, sehingga teman-teman boleh melakukan misalnya 5 juta, lakukan aja untuk jangka panjang ya. Teman-teman tidak bisa melakukan trading secara untuk mingguan, harian ya. Teman-teman mungkin itu harus simpan 5 jutanya, udah kita taruh aja buat pensiun misalnya. 5 tahun, 10 tahun kan. Bayangkan kalau 10 tahun BCA misalkan 38.000 atau 30.000 naik jadi saham itu jadi 10 kali lipat. Berapa? Jadi 300.000, maka uang teman 5 juta kan naik 10 kali lipat jadi 50 juta. Oke? Nah, jadi memang selalu berbanding lurus dengan modal secara umum. Oke? Nah, lalu apalagi? Saya misalnya teman-teman mengatakan, ya saya nggak ngerti nih sementara, tapi saya mau cepat-cepat, saya punya uang sisa mau saya ini. Saya nggak ngerti fundamental, nggak ngerti teknikal, tapi saya mau bagaimana? Oh bisa teman-teman. Teman-teman jangan melakukan saham secara single. Teman-teman harus mungkin beli istilahnya kayak reksadana atau unit link lewat asuransi. Oke, sehingga teman-teman di sana sudah disiapkan fund manager untuk kelola uang Anda. Jadi Anda tidak perlu pusing, Anda tidak perlu belajar. Nah, instrumen seperti itu biasanya tentu pertumbuhannya pasti lebih kecil dibandingkan
kita kelola beli jual sendiri. Tetapi sama dengan risikonya, kalau mereka kan risikonya kecil. Kalau kita lakukan sendiri tanpa skill yang bagus, maka apa yang kita akan alami, risiko kita besar. Itu saja teman-teman. Oke teman-teman, kalau untuk mau belajar lebih advance lagi mengenai di dalam trading saham, bagaimana, di dalam analisis bagaimana, teman-teman nanti bisa tunggu video-video dari saya selanjutnya. Dan silakan teman-teman terus mempelajari video yang ada di dalam channel saya ini, Matias Putra. Oke, untuk hari ini yang bisa saya bagikan ke teman-teman, semoga bisa membantu. Salam sukses dan salam